Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pelepasan terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia
mengagungkan Nama. Biarlah kami terus memuji, membesarkan Nama. Dalam Nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Bangkit berdiri, kita katakan, Tuhan, firman-Mu menerangi jalan kami. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam Nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam Nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam Nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam Nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam Nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam Nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sama kita katakan, Tuhan Kau Maha Besar.
segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Jadi katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Tuhan, Raja segala raja. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus Tuhan Raja. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Biasa memuji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengambil sikap yang terbaik untuk menyembah.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta kepada Tuhan melalui pujian yang kita naikkan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami dengan firman-Mu yang mengingatkan kami, sehingga hidup kami sesuai dengan firman. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu. Kalau Engkau berikan lagi kami kesempatan, Yesus, kami bersyukur padamu.
kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Kami persilakan waktu. Bapa, di tengah-tengah kondisi yang mengharuskan kami berjarak dengan sesama kami tetap percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berjarak dengan kami. Kami percaya Engkau Allah yang terus menggenggam tangan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami terus menjalani hari-hari ini. Biarlah firman-Mu juga meneguhkan kami. Di tengah kondisi seperti ini, kami percaya kami tetap punya Allah yang hidup. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tema khotbah pada siang hari ini saya beri tema jangan gelisah. Teman-teman, mari sama-sama buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38. Dan nanti kita lanjutkan pasal 14 ayat 1 sampai 6. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 dan nanti pasal 14 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan untuk kita semua. Teman-teman perhatikan Alkitabnya di rumah masing-masing. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat Aku pergi, Engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang, tetapi kelak Engkau akan mengikuti Aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Pasal 14 ayat 1 sampai 6. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Teman-teman, 2000 tahun yang lalu, murid-murid Yesus pernah dibuat begitu gelisah oleh Yesus. Satu kali Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Teman-teman, pernyataan Yesus kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi dan tidak bersama-sama dengan mereka lagi, ini membuat hati murid-murid kemudian menjadi gelisah, teman-teman. Kenapa gelisah? Teman-teman, 3,5 tahun murid-murid ikut Yesus. Ini bukan perkara yang mudah. Ini bukan waktu yang singkat, teman-teman. 3,5 tahun mereka tinggalkan perahu mereka. Mereka tinggalkan keluarga mereka. Mereka tinggalkan semuanya, ikut Yesus setiap hari. Kemana Yesus pergi, di situ mereka ada. Yesus ditolak di satu tempat, mereka juga mengalami penolakan itu. Kemana Yesus ada, mereka ada. 3,5 tahun itu bukan waktu yang singkat, teman-teman. Banyak harapan, cita-cita yang mereka juga taruh kepada Yesus. Paling tidak mereka pasti berharap Yesus jadi pemimpin Israel, kemudian mengusir orang Romawi, pergi, dan kemudian murid-murid ini menjadi orang-orang yang penting yang berada di sekitaran Yesus. Tapi bukan tanda-tanda menjadi pemimpin, bukan tanda-tanda menjadi raja yang ditunjukkan Yesus. Justru sebaliknya, Yesus mengatakan, "Aku akan pergi dan engkau semua tidak akan bisa mengikuti kemana aku pergi." Ini sungguh menyakitkan, ini sungguh menggelisahkan pastinya bagi murid-murid Tuhan Yesus. Teman-teman, 3,5 tahun. Dan hari itu Yesus mengatakan, "Aku akan pergi dan kemana aku pergi kalian semua gak bisa ikut." Teman-teman, saya punya seorang rekan pacaran sekian tahun, dan kemudian ketika mau tunangan, akhirnya karena satu dan lain hal mereka putus dan akhirnya tidak bisa bertunangan. Teman-teman, kalau boleh meminjam rasa sakitnya teman saya ini, mungkin rasa sakit yang dialami murid-murid juga seperti itu. 3,5 tahun ikut Yesus. Kalau teman-teman pernah mengalami relasi pacaran sekian tahun dan kemudian harus putus karena satu dan lain hal, teman-teman, itu pasti sangat menyakitkan. Kalau boleh, sekali lagi, kalau boleh meminjam rasa itu, mungkin rasa itu yang dialami murid-murid. Teman-teman, Injil Yohanes kemudian mencatat salah satu murid yang akhirnya tidak bisa lagi menahan kegelisahannya dan akhirnya bertanya kepada Yesus,
adalah Simon Petrus. Perhatikan ayat 36, pasal 13. Simon Petrus bertanya, Tuhan, kemana engkau pergi? Jawab Yesus tetap sama kepada Simon Petrus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Petrus bertanya, Tuhan, kemana sih engkau pergi? Tapi jawab Yesus tetap sama, ke tempat aku pergi engkau tidak akan bisa mengikuti, tapi kelak, kata Tuhan, engkau akan ikut. Ini bukan jawaban yang diinginkan Petrus. Untuk kali kedua akhirnya dia bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Teman-teman, ini pertanyaan yang wajar sebenarnya. Kenapa? Sekali lagi saya katakan 3,5 tahun, teman-teman. 3,5 tahun ikut Yesus. Kemana Yesus pergi, di situ ada Petrus dan murid-murid yang lain. Seakan-akan Petrus mau bilang begini sama Yesus, Yesus, 3,5 tahun loh kami ikut engkau. Masa sekarang kami gak bisa ikut engkau? Kira-kira seperti itu. Mungkin itu isi hatinya Petrus. Dan kemudian muncullah pernyataan Petrus yang mengatakan begini kepada Yesus, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Mungkin Petrus berharap Yesus kemudian tepuk tangan. Mungkin Petrus berharap Yesus kemudian mengatakan, Petrus, engkau murid yang militan. Tapi lihat, bukan itu jawaban Yesus. Kita lihat ayat selanjutnya. Yesus mengatakan begini, nyawamu akan kau berikan bagiku. Perhatikan kalimat itu, kalimat diakhiri dengan tanda baca, tanda tanya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok kau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu, teman-teman, Petrus itu tidak akan bisa memberikan nyawanya. Dalam imajinasi saya ketika membaca ini, mungkin Yesus sambil ngenyek Petrus. Ngenyek itu sambil, mungkin ketika Petrus bilang, nyawaku akan kuberikan bagimu, mungkin Tuhan Yesus sambil memandang Petrus, kemudian tarik nafas sedikit dan kemudian berkata, nyawaku akan kau berikan bagiku. Yesus tahu, teman-teman, yang akhirnya memberikan nyawa bukan Petrus untuk Yesus, tetapi Yesus untuk Petrus dan untuk kita semua. Teman-teman, Yesus tahu kegelisahan itu menghantui hati murid-murid yang lain juga. Karenanya pasal 14 ayat 1 dia katakan begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Teman-teman, kegelisahan seringkali muncul bukan besarnya masalahmu. Kegelisahan seringkali muncul setiap kali kita tidak percaya kepada Allah. Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kemudian ayat kedua, Yesus bicara tentang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus bicara tentang kepergiannya, tapi kemudian dia bicara tentang rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata dia. Aku mau sediakan tempat bagimu. Teman-teman, pertanyaannya, kenapa Yesus kemudian bicara tentang rumah Bapaknya di tengah-tengah pembicaraan dia tentang kepergiannya? Teman-teman, ini menarik. Di rumah Bapa memang banyak tempat tinggal, tapi siapa yang tahu jalan ke rumah Bapa? Teman-teman, ketika Yesus bicara tentang aku akan pergi di dalam konteks Injil Yohanes, maka Yesus sedang bicara satu tempat yang tidak ada satupun manusia bisa pergi ke sana. Tempat itu adalah salib. Tempat itu adalah salib. Habis ya? Ketika Yesus bicara tentang tempat yang akan dia tuju, dia bicara tentang salib, teman-teman. Tentang salib. Maka dia katakan kepada murid-murid, ke tempat aku pergi, engkau tidak akan mengikutinya. Salib itu adalah tempat yang mengerikan, tempat yang menakutkan. Tidak ada satupun manusia bisa pergi ke sana. Tidak ada satupun manusia yang bisa pergi kepada salib menyelesaikan masalah manusia. Hanya Yesus yang mampu. Tapi kenapa kemudian dia bicara tentang rumah Bapaknya di tengah-tengah pembicaraan tentang kepergiannya? Teman-teman, ada satu hal yang perlu engkau dan saya ingat. Kita tidak boleh lupa tentang story hidup kita, teman-teman. Engkau dan saya punya story yang sama. Apa itu? Storymu dan storyku di dalam dosa adalah story kita yang tidak tahu jalan pulang kepada Bapa. Storymu dan storyku bukan hanya sekedar cerita aku berdosa kemudian tidak bisa berelasi dengan Bapa. Cerita hidupmu dan cerita hidupku di dalam dosa adalah cerita tentang kita yang terpisah dan tidak tahu jalan pulang kepada Bapa. Teman-teman, maka untuk kembali kepada Bapa, Yesus perlu pergi kepada salib. Dia perlu membuka tangannya dipaku, kakinya dipaku, diberi mahkota duri, supaya engkau dan saya
memperoleh jalan pulang kepada Bapa. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Inilah yang dilakukan oleh Yesus, teman-teman. Ia pergi kepada salib supaya engkau dan saya, yang awalnya berjarak dengan Bapa, tapi kemudian menjadi tidak berjarak dengan Bapa, dia selesaikan itu di atas salib, teman-teman. Perhatikan ayat 3 dan 4. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Betul dia akan pergi, betul dia akan menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib, tapi kematiannya bukan kematian untuk selamanya. Kematiannya bukan kematian untuk sebuah kekalahan. Kematiannya bukan kematian untuk tidak kembali. Ayat 3 dia katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, dan apabila aku telah menyelesaikan salib itu, kata Yesus, aku akan datang kembali, menyediakan tempat bagimu, memberikan jalan bagi kita kembali kepada Bapa. Dan lihat ayat 3, kalimat terakhir dan ayat 4. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Teman-teman, alasan terkuat Yesus pergi kepada salib ini, teman-teman, supaya engkau dan saya berada bersama Allah kembali dalam persekutuan. Supaya engkau dan saya tidak lagi berjarak dengan Allah. Supaya engkau dan saya tahu kemana jalan kepada Bapa. Teman-teman, untuk engkau yang hari ini, untuk setiap kita yang siang hari ini sedang gelisah karena dosa, kau perlu dengar suara hati Allah ini. Supaya, kata dia rela berikan nyawanya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi ini pun tidak membuat hati murid-murid kemudian tenang dan tidak gelisah. Kegelisahan itu dirasakan juga oleh yang namanya Thomas. Ayat kelima, Thomas bertanya begini kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas sudah mulai pusing dengan jalan yang dibicarakan Yesus. Thomas katakan, kami nggak tahu jalan ke situ. Mungkin Thomas berkata, Tuhan berikan kami jalan itu. Dan ayat 6 pasal 14, Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah jalannya. Dialah jalan sejati keluar dari kegelisahan itu. Teman-teman, ironis bukan? Di tengah-tengah kegelisahan hari itu, di tengah-tengah kegelisahan hati murid-murid, mereka tidak merasakan dan tidak melihat bahwa jalan sejati keluar dari kegelisahan hidup mereka adalah Yesus sendiri. Mereka mencoba mencari jalan keluar dengan kekuatan mereka sendiri. Petrus mau memberikan nyawanya, tapi juga tidak mampu. Thomas berkata, Tuhan, kami nggak tahu jalan ke situ. Kasih tahu kami jalannya. Teman-teman, bukankah kita di dalam kegelisahan kita juga seringkali seperti murid-murid Tuhan Yesus? Kita coba cari jalan keluar dari kegelisahan kita, tapi yang kita temui bukan jalan keluar. Seringkali kita menemukan masalah baru demi masalah baru dalam hidup ini. Teman-teman, kalau hari ini ditanya apa kegelisahan besar dalam hidupmu, mungkin kita akan berkata COVID-19. Kita punya kegelisahan yang sama. Semua orang bergumul dengan ini. Apa yang kita lakukan di tengah-tengah kegelisahan ini? Lihat hari-hari ini. Banyak orang yang gelisah karena COVID-19, kemudian apa? Menimbun vitamin yang banyak. Apakah dengan vitamin yang banyak yang kau timbun di rumah, kemudian kau bisa bebas dari COVID-19? Orang menimbun masker, itu menunjukkan mereka gelisah. Apakah dengan masker yang banyak kemudian kau bisa pastikan hidupmu gak terkena virus ini? Orang menimbun sembako banyak, juga bukti dari kegelisahan. Kegelisahan bukan hanya COVID, tapi mungkin kegelisahan juga karena lihat dampaknya, ekonomi. Mungkin papa mamamu di rumah juga sedang bergumul. Toko ditutup, usaha merosot, perekonomian, pendapatan menurun. Mereka gelisah dengan itu. Mungkin hari-hari ini ketika kau stay at home, kau juga sedang bergumul dengan banyak hal. Kau gak tahu harus gimana. Teman-teman, jangan berserah, mari kita berseru kepada Allah. Teman-teman, virus COVID-19 menurut penelitian itu bisa hilang dalam tubuh manusia paling cepat 14 hari, paling lama 28 hari. Maka kita disuruh stay at home atau karantina itu 14 hari sampai 28 hari. Karena virus itu menurut penelitian bisa hilang dengan sendirinya. Dia punya masa kadaluarsanya. Tapi tahukah teman-teman, sepanjang sejarah dunia ini pernah ada satu virus yang berbahaya dan dampaknya sangat luas.
Satu virus yang gak bisa ditangani oleh siapapun. Tapi ironisnya, kita seringkali mendekat kepada virus itu. Dia bukan virus dari Wuhan, tapi dia virus dari Taman Eden. Dia adalah dosa. Dia bukan hanya menyerang paru-paru manusia, tetapi dia memperbudak manusia. Dia mengikat manusia sedemikian rupa, sehingga manusia itu kemudian hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan dan kegelisahan. Tidak ada satu dokter pun yang bisa menyelesaikan ini. Tidak ada satu hamba Tuhan pun yang mampu menyelesaikan dosa, kecuali dia membawa masalah dosa ini kepada satu pribadi yang namanya Yesus, yang mati di atas kayu salib, yang membuka jalan keluar supaya engkau dan saya lepas dari dosa dan tidak lagi berjarak dengan Bapa. Minggu lalu kita tidak hanya memperingati kematian Yesus di atas kayu salib, tapi kita juga memperingati kebangkitan Yesus. Salib dan kubur yang kosong itu harusnya memberikan pengharapan kepadamu, bahwa di tengah kegelisahan hidupmu hari ini, kita masih tetap punya Allah yang hidup. Kubur yang kosong itu menunjukkan dia bukan Allah yang kalah. Kubur yang kosong itu menunjukkan bahwa dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kematian dan kehidupan. Maka kau juga perlu yakin dalam hidupmu hari ini, bahwa dia Allah yang mengontrol hidupmu. Dia Allah yang tetap berkuasa dalam hidup kita hari-hari ini, sekalipun kita harus stay at home. Dia Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, teman-teman. Teman-teman, inilah yang harusnya menjadi pengharapan kita bersama di tengah-tengah kegelisahan ini. Teman-teman, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, sekali lagi saya sedang tidak tahu apa yang kau alami, apa yang harus kita lakukan. Teman-teman, siang hari ini kau sudah mendengar berita bahwa salib dan kubur yang kosong itu membuktikan Allah itu mengontrol segala sesuatu. Allah yang sudah membuat engkau dan saya yang berjarak dengan Allah kemudian menjadi dekat dengan Bapa. Teman-teman, keyakinan ini harus kau taruh dalam hatimu. Mungkin hari ini kau gak bisa melakukan banyak hal ketika kau ada di rumah, tetapi biarlah firman Tuhan ini meneguhkan hatimu, dan biarlah firman ini tidak kau simpan sendiri. Kau melihat orang-orang sekitarmu mungkin juga sedang mengalami kegelisahan. Mungkin papa mamamu, papi mamimu, orang tuamu di rumah mengalami kegelisahan karena pandemi dan situasi hari-hari ini. Maukah kau datang kepada mereka? Maukah engkau membuka tanganmu, memeluk mereka dan kemudian berkata kepada mereka, it's okay. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang mengontrol momen demi momen. Maukah engkau bersama di dalam situasi ini berdoa kepada mereka? Maukah engkau bersama dengan mereka memandang sekali lagi kepada salib dan kubur yang kosong itu? Bahwa kau tidak sendiri. Kau punya Allah yang hidup. Tidak perlu menunggu engkau punya banyak hal untuk bisa menolong orang-orang yang hari ini sedang mengalami kegelisahan. Engkau bisa memastikan mereka tetap ada di jalan kebenaran dan hidup dengan membawa mereka dan memperkenalkan Yesus yang hidup kepada mereka, teman-teman. Kalau satu kali nanti Tuhan izinkan sesuatu terjadi kepadamu, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang melukai, sesuatu yang mungkin membuatmu tidak berdaya dan tidak lagi punya pengharapan, teman-teman, ingat hari ini, pandang kepada salib dan kubur yang kosong itu. It's okay. Kau punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang selalu menyertai kita, karena dia adalah Allah yang Immanuel. Kalau dosa yang besar berhasil diselesaikan, kalau dosa yang besar berhasil diatasi, terlebih momen-momen seperti ini, percayalah dia tetap bersama dengan kita. Teman-teman, saya mau mengakhiri khotbah ini dengan membacakan satu tulisan Rasul Paulus yang dia tulis di penjara. Ketika dia ada di Roma di penjara, tembok penjara memang membatasi dia untuk bertemu dengan jemaat. Tetapi ada satu keyakinan iman dia di tengah-tengah itu. Saya mau bacakan Roma 8 ayat 38-39 sebagai penutup dari khotbah ini. Dan kiranya teman-teman ini juga jadi ayat kekuatan buat teman-teman. Sebab aku yakin baik maut maupun mati, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada, teman-teman. Ketika kau menyaksikan televisi, ketika kau melihat berita, ketika kau melihat dunia yang hari ini tidak memberikan pengharapan dan jawaban, percayalah
salib dan kubur yang kosong itu memberikan kau harapan dan jawaban. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kau dan saya dari kasih Allah yang hidup. Kita berdoa tunduk kepala. Bapa, ketika kami melihat dunia dan segala isinya, kami sesungguhnya tidak ingin menjadi bagian di dalamnya. Ketika kami melihat bahwa begitu banyak hal-hal menakutkan dalam dunia ini, kami sesungguhnya menjadi takut dan gelisah. Tapi terima kasih siang hari ini, kalau kami boleh diajak untuk melihat kepada salib dan kubur yang kosong itu, bahwa kami punya Allah yang hidup. Kami diajak melihat kepada salib dan kubur yang kosong itu, yang memberikan jawaban dan harapan atas kegelisahan kami. Bapak, mampukan setiap kami, mampukan remaja-remaja GSLI Jembatan 5 di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Mungkin mereka tidak bisa melakukan banyak hal, tapi pakai mulut mereka, pakai tangan mereka untuk memastikan jalan-jalan orang-orang yang ada di sekeliling mereka tetap ada di jalan kebenaran dan jalan hidup, yaitu tetap mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang mengontrol momen-momen seperti ini dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara. Firman-Mu yang teguh, meneguhkan, bukan hanya hidup kami hari ini, tapi hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Ya teman-teman, kita sekarang masuk ke pengumuman. Jadi persekutuan kita rencananya bulan depan tidak diadakan seperti selama ini yang kita saksikan di YouTube. Jadi bulan Mei tanggal 2 kita akan persekutuan dengan teleconference. Jadi benar-benar real time, benar-benar bersamaan kita semua gitu. Jadi kita akan menggunakan aplikasi Zoom atau Hangout. Nanti diinformasikan lebih lanjut di grup, di mana aplikasi itu kita bisa sama-sama berbicara, sama-sama ngobrol, sama-sama bisa berdoa dan memuji Tuhan bersamaan, waktunya sama. Jadi teman-teman siapkan diri untuk di hari Sabtu seperti biasa 6:30 kita akan bertemu secara digital, secara di dunia maya ya, dengan menggunakan internet. Jadi teman-teman harus siapkan ya, kan kita nggak ada persembahan. Jadi kalian persembahkan uang kalian untuk beli kuota supaya kita bisa bersekutu ya. Kita dalam persekutuan kita nggak ada persembahan, jadi uang yang buat kita persembahan kita siapkan untuk beli kuota, karena kita itu perlu kuota ya. Jadi install aplikasinya, lalu kita bisa bersama bersekutu di sana. Oke? Tanggal 2 Mei kita akan mulai. Jadi setelah Sabtu satu kali lagi masih seperti ini, 2 Sabtu lagi kita baru mulai ya. Teman-teman siapkan ya. Oke, itu aja pengumumannya. Terima kasih.